Di sebuah gedung yang sudah lama tidak terpakai, terlihat seorang anak yang dibully dan dianiaya semena-mena oleh bocah kaya dan beberapa pasukannya. Kemudian muncullah anak yang bernama Liang Kun yang melindungi anak yang sedang dibully. Liang Kun tidak bisa berbuat apa-apa, sampai akhirnya ia juga ikut dipukul dan juga dibully. Cerita kemudian dimulai dari salah satu bukit Shaolin di dunia perkungfuan Cina. Hiduplah seorang Shaolin yang dijuluki tangan besi, yaitu Liang Kun. Suatu hari, ia sedang diuji oleh perkumpulan Shaolinnya. Melihat kekuatannya yang hebat, salah satu kakak seperguruannya ingin menantangnya. Selain ingin mencari pujian dari guru besarnya yang sedang memperhatikan, cuttingnya juga ingin membuli Liang Kun. Tapi tiba-tiba... guru besar mereka pun mengajak Liang Kun untuk berbicara secara personal setelah melihat semua kejadian itu. Guru besar mereka menyuruh Liang Kun untuk mencari kediaman hatinya lewat perintahnya. Sang guru besar merasa sudah saatnya Liang Kun untuk menjadi pendekar yang sebenarnya dengan cara melindungi orang-orang yang ia sayangi di kampung halamannya. Di perjalanan pulang ke kampungnya, Liang Kun menolong dua pendekar yang sedang kesusahan. Mereka terluka karena dikeroyok. Dua pendekar tersebut bernama pendekar Ronald dan juga pendekar Wati. Setelah pendekar Ronald dan Wati berterima kasih, Liang Kun menawarkan bantuannya untuk bersama-sama ke tempat tujuan mereka. Tapi pendekar Ronald menolak dikarenakan ia merasa sungkan jika harus merepotkan Liang Kun lebih jauh lagi. Di kampung halaman Liang Kun, ternyata bocah pembuli yang dulu sudah berevolusi menjadi Sultan Ugly yang sedang meresahkan penduduk kota. Ia masih saja mencari masalah dengan Mbak Sri, seorang wanita berparas cantik yang dulu dilindungi oleh Liang Kun semasa mereka kecil. Liang Kun berkumpul kembali dengan teman masa kecilnya Mbak Sri dan juga abangnya yang pincang dikarenakan kejadian masa lalu. Namanya adalah Pengkor. Pengkor dibuat kaget dan terkesima dengan perubahan yang terjadi dengan Liang Kun. Ia sama sekali tidak percaya bahwa Liang Kun sudah pulang dari Bukit Shaolin tempat ia belajar kungfu. Ketika malam sudah tiba, pasukan dan penasihat Sultan Ugly datang ke rumah milik Mbak Sri. Dengan licik, mereka membanjiri rumahnya dengan bensin dan bersiap untuk dibakar. Untungnya mereka semua selamat dalam kebakaran itu. Penasihat dan Sultan Ugly melihat kehadiran Liang Kun dan memutuskan untuk melarikan diri. Liang Kun yang melihat tingkah mereka tidak tinggal diam. Di salah satu bila bambu, seorang pendekar yang mabuk tidur dengan tenang hingga ia mendengar suara kekacauan dari bawah tempat ia tidur. Ketika ia turun, ia dimintai tolong oleh penasihat Sultan Ugly untuk membantunya mengalahkan orang jahat. Dikarenakan ia tidak tahu menahu tentang situasi yang terjadi, ia terpaksa melindungi penasihat Sultan Ugly dan bertarung dengan Liang Kun. Tiba-tiba pendekar Ronald dan Wati datang untuk memberhentikan pertarungan mereka, memanggil pendekar pemabuk dengan sebutan guru pemabuk. Pertarungannya pun berhenti dikarenakan pendekar Ronald memberitahu bahwa Liang Kun adalah orang yang membantu mereka pada saat diserang oleh musuh ketika dalam perjalanan ke kota. Pendekar pemabuk menjelaskan keadaan kota yang sebenarnya pada Liang Kun dan ia menjelaskan bahwa kota mereka sedang dilanda wabah racun suara yang bisa membuat para pendekar memberontak tidak jelas. Kemudian ia meminta Liang Kun untuk bersama-sama memberantas permasalahan itu. Akan tetapi, Liang Kun menolak dengan alasan ia hanya ingin hidup damai bersama kedua teman masa kecilnya. Keesokan paginya merasa kelakuan Liang Kun sudah sangat meremehkannya, Sultan Ugly mendatangi tempat tinggal Mbak Sri, Pengkor, dan juga Liang Kun. Sultan Ugly membawa puluhan pasukannya. Melihat ancaman yang ada di depannya, Pengkor memutuskan untuk berlutut memohon minta ampun pada Sultan Ugly. Tapi Sultan Ugly tidak merasa puas. Ia kemudian meminta Liang Kun untuk memohon maaf. Tapi tiba-tiba... melihat pasukannya dikalahkan, Sultan Ugly memutuskan untuk melarikan diri dan pulang ke tempatnya. Sedangkan Liang Kun berjanji pada Mbak Sri dan Pengkor bahwa tidak ada yang bisa menyentuh atau mengganggu mereka berdua lagi. Sesampainya di rumah, Sultan Ugly pun merontak seperti bayi yang baru saja dirampas permennya. Ayahnya yang bernama Sultan Samidi datang untuk melihat keadaan anaknya. Di luar dugaan, ayahnya ternyata jauh lebih waras daripada anaknya. Tapi bukannya tobat setelah menerima ceramah sang ayah, Sultan Ugly malah merencanakan hal yang lebih jahat untuk Liang Kun.
Siang hari di tengah kota, Liang Kun sedang berjalan-jalan dengan Basri mengenang masa kecil mereka. Basri yang sebenarnya senang dengan aksesoris-aksesoris yang dijual di pasar, ia sangat ingin membeli satu jepit rambut yang ia suka, tapi tidak dibeli karena ia tidak punya uang. Padahal sudah diberi diskon oleh penjualnya. Liang Kun yang melihat itu menjadi terinspirasi untuk mendapatkan uang lebih agar dapat membelikan Basri apapun yang dia mau. Mereka berdua kemudian melihat pembagian bubur gratis oleh Sultan Samidi. Ternyata di balik anaknya yang brengsek dan meresahkan, Sultan Samidi adalah seorang ayah dan sultan yang baik hati. Ia suka membagikan bubur gratis pada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Liang Kun yang takjub seketika menaruh simpati pada Sultan Samidi karena ia sangat dermawan. Setelah mereka jalan-jalan mengelilingi kota, Liang Kun makan bersama Mbak Sri. Tapi di satu sisi, ada kekacauan yang sedang terjadi. Seorang pendekar berbadan kekar mengamuk dan menghancurkan tempat makan tersebut. Di sana juga ada penasihat Sultan Agli yang ternyata sedang ikut makan. Liang Kun yang berjiwa superhero kemudian mengajak pendekar kekar itu gelut. Pertarungan itu pun berakhir dikarenakan pertolongan guru pemabuk yang datang untuk membantu Liang Kun. Guru pemabuk melemparkan botolnya ke kepala pendekar kekar dan seketika membuatnya pingsan. Guru pemabuk kemudian mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda wabah yang selama ini dia lawan. Wabah yang membuat para pendekar menjadi memberontak tidak jelas. Liang Kun mulai tertarik karena ia sendiri pun akhirnya mulai merasa risih dengan wabah ini. Tapi setelah itu penasihat Sultan Agli datang untuk memberitahu Basri dan juga Liang Kun tentang sesuatu. 梁大侠好身手，一来呢向您赔礼道歉，二来呢他还诡计多端，就算是鸿门宴。 Malam pun tiba di suatu kapal di mana Liang Kun diundang untuk perjamuan makan malam bersama Sultan Agli. Banyak sekali makanan yang sudah disiapkan di dalam kapal mewah miliknya. Sultan Agli kemudian meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan kepada Liang Kun. Tapi tiba-tiba Sultan Agli berdiri dan dia berkata, lagi-lagi Sultan kita menipu dan berniat menjebak Liang Kun agar dia bisa celaka. Ternyata di dalam kapal sudah diletakkan racun asap yang dapat membunuh Liang Kun agar dia mendekam mati di dalam kapalnya. Mereka terkaget-kaget tidak menyangka bahwa Liang Kun bisa berjalan di air. Tidak siap untuk bertarung, Sultan Agli dan penasihatnya jatuh ke dalam air. Sultan Agli kembali meminta maaf kepada Liang Kun. Liang Kun yang melihat Sultan Agli sudah bertekuk lutut minta maaf, kemudian luluh dan memberikannya maaf. Akan tetapi, ayah Sultan Agli datang untuk menghentikan pertengkaran anaknya dan juga Liang Kun. Sultan Samidi pun meminta maaf dengan sebesar-besarnya kepada Liang Kun atas tindakan anaknya selama ini yang merugikan pihak Liang Kun. Di satu hari ketika Liang Kun bekerja dan berhasil mendapatkan uang untuk memberikan aksesoris yang disukai Mbak Sri, pendekar mabuk menghampirinya dan mengajak Liang Kun untuk berjalan menolongnya. Tapi alih-alih ingin menolong, Liang Kun mencurigai bahwa ada yang salah dengan teman pendekarnya itu. Ternyata Liang Kun dijebak oleh dua pembunuh bayaran yang disewa oleh seseorang yang ingin dia mati. Tapi dengan mudah ia dapat mengalahkan dua pembunuh bayaran itu. Salah satu pembunuh bayaran malah berbalik menyelamatkan Liang Kun karena dia ternyata dari negeri seberang. Sebagai seorang samurai dari Jepang yang bermartabat, ia tidak bisa melihat temannya yang bertarung secara licik karena ia menjunjung tinggi rasa norma dan pertarungan yang adil. Di sisi lain, tanpa Liang Kun tahu, rumah Basri dan Pengkor diserang oleh Sultan Agli dan para tentara perkasanya. Pengkor yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di luar dengan tenang masuk ke rumahnya sampai ia melihat dengan kejam Sultan Agli memukul kepala Pengkor hingga berlumuran darah. Pengkor yang hanya memiliki satu kaki itu berusaha melawan dengan cara menggigit kaki Sultan Agli, tapi terlambat dikarenakan ia tidak kuat menahan hantaman dari Sultan Agli. Liang Kun yang baru saja sampai di rumah Basri kemudian mencari Basri dan Pengkor di sekeliling rumahnya. Ternyata yang ia dapati,
Liang Kun menguburkan kedua jasad sahabat masa kecilnya dan ia menaruh aksesoris yang harusnya diberikan kepada Basri tepat di atas makamnya. Lalu berkabung sambil mengingat kebaikan dan kenangan yang mereka berikan padanya. Ia kemudian mengepalkan tangannya dan ingin membalaskan dendam kepada satu-satunya orang yang ia tahu bisa melakukan hal sekeji dan sememuakan ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Ugly. 胡大海去哪儿了？他已经很多天没回来了。胡大海，出来！ Karena tidak bisa menemukan persembunyian Sultan Ugly di mana-mana, Liang Kun mengamuk ke semua perguruan perkungfuan sampai akhirnya ia bertemu dengan pendekar pemabuk yang memberitahukannya bahwa Sultan Ugly sedang bersembunyi di tempat sekte berbahaya yang memulai wabah racun di kota mereka. Liang Kun dan pendekar pemabuk berhasil memasuki persembunyian sekte racun yang meresahkan di kota mereka. Dan ternyata benar. Di sana kita dapat melihat Sultan Ugly sedang berbicara dengan pemimpin sekte yang sedang duduk di singgasana pemimpin serta memakai sebuah topeng. Liang Kun tidak bisa memendam amarah dan dendamnya. Setelah mengetahui identitas pemimpin sekte racun ternyata adalah orang yang ia kagumi, Liang Kun kemudian kembali bertarung dengan Sultan Samidi. Di luar nalar, ternyata Sultan Samidi juga overpower dengan kungfu yang ia punya. Tidak hanya kalah dalam pertarungan, Liang Kun juga dibelikan racun oleh Sultan Samidi. Melihat keadaan yang mulai berbahaya untuk sisi mereka, pendekar pemabuk memanggil bala bantuan agar mereka bisa kabur dengan cepat dan tanpa disadari musuh. Pendekar pemabuk membawa Liang Kun untuk diobati di markas mereka. Di markas mereka sudah ada pendekar Ronald dan Wati yang bersiap menolong. Liang Kun sakit parah dikarenakan racun yang diberikan oleh Sultan Samidi. Ia meronta kesakitan dan menjadi tak terkendali. Untungnya, dengan pemikiran taktisi pendekar Wati, ia mendapatkan ide agar mereka bisa mendapatkan penawar racun untuk Liang Kun. Mereka memancing dan menjebak Sultan Ugly dikarenakan mereka tahu Sultan Ugly sangat bodoh dan sembrono. Ia kemudian masuk dengan mudah ke jebakan yang mereka siapkan. Ketika Sultan Ugly sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Liang Kun bangun dari sakitnya dan... Sayangnya tidak ada yang bisa mengendalikan amarah dan rontakan Liang Kun. Sampai akhirnya mereka tidak sengaja Liang Kun berpikir lebih dalam tentang ilmu kungfunya yang ia punya, dibantu dengan pendekar Ronald dan Wati. Ia berlatih diiringi musik agar ia bisa menguasai apa yang menjadi kelemahan sekte pemimpin racun, yaitu musik. Liang Kun kemudian mempersiapkan dirinya untuk berperang melawan sekte racun sendirian. Dengan modal kekuatan baru yang ia punya, ia memutuskan untuk segera pergi. Sedangkan ketiga teman pendekarnya membantunya lewat penjagaan kota yang diperketat oleh mereka bertiga agar ketika Liang Kun pergi berkelahi, tidak ada bala bantuan musuh yang akan datang membantu sekte racun. Tanpa banyak basa-basi, adu gelut pun terjadi di antara Liang Kun dan juga sekte racun. Liang Kun yang mengetahui mereka lemah terhadap suara, memakai gelang yang bisa membuat gemercik dari bunyi agar pertahanan para pasukan sekte racun melemah. Akhirnya, Liang Kun berhasil mengalahkan pemimpin sekte racun dengan pukulan besinya yang perkasa, dan dia juga berhasil membalaskan dendam dari kematian teman masa kecilnya yang berharga. 总是要有人去做的。